Kita analisis bagaimana peluang Indonesia lawan Filipina bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam. Ya, Bung Kus, kalau lihat kekuatan Filipina di Piala AFF ini, terakhir kan laga Filipina-Vietnam berakhir imbang. Meskipun faktor lapangan jadi penentu juga saat Filipina bisa menahan imbang Vietnam. Tapi adakah faktor lain yang harus diwaspadai dari Filipina ini? Iya, memang secara keseluruhan permainan tim Filipina itu tidak terlalu istimewa ya. Artinya mereka sebagai tim yang dihuni oleh banyak pemain yang kalau lihat daftar nama mereka ini kan banyak yang main di luar ya. Main di Liga Thailand, banyak main di Liga Amerika, ada juga yang main di Liga Jerman. Sebetulnya nama-namanya cukup meyakinkan. Tapi kalau lihat permainan mereka sebetulnya kita tidak terlalu risau ya dengan permainan Filipina. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai adalah postur. Saya perlu memberikan perhatian kepada postur para pemain Filipina karena mereka banyak yang posturnya di atas 185. Dan itu akan menjadi keuntungan mereka dalam pertandingan di mana lapangannya lebih nyaman bagi mereka, lapangan rumput biasa di Solo nanti. Itu bola-bolanya, bola-bola cross dari sayap itu akan memanjakan pemain-pemain depan dalam situasi seperti itu. Jadi kalau secara permainan kita mungkin tidak terlalu risau, tapi pemain-pemain kita terutama di lini pertahanan harus sangat mewaspadai situasi bola atas ya. Crossing mereka yang harus diwaspadai dengan postur mereka yang lebih tinggi. Nah, siapa kira-kira yang bisa mengantisipasi kelebihan postur ini di lini belakang maupun juga di lini tengah yang juga membantu pertahanan pada saat set piece misalnya? Iya, ini dalam keadaan seperti ini emang kita harus harus bermain lebih kolektif ya, mencegah pemain Filipina mengangkat bola dari posisi bek kiri maupun bek kanan. Jadi jangan sering dibiarkan mereka punya ruang untuk angkat bola, termasuk ketika mereka mencoba early crossing ya dari lapangan tengah itu juga harus dihindari karena itu akan menjadi kelebihan mereka. Bek-bek kita ketahui kan memang tidak semuanya posturnya cukup tinggi ya. Pemain-pemain seperti Kadek Arel, kemudian juga seperti Ferrari secara postur mungkin masih agak kalah dibanding pemain-pemain Filipina. Tapi sekali lagi kita bisa melakukan upaya untuk mencegah itu dengan cara mencegah mereka mengangkat bola dari dua sisi sayap mereka maupun early crossing. Itu yang harus dilakukan. Kita punya sprinter hebat di timnas ya, punya pelari-pelari hebat yang punya speed cukup tinggi. Nah, apakah Filipina juga akan kewalahan kalau kita menerapkan permainan dengan speed tinggi? Iya, kita lihat waktu mereka away ke kandang Laos, itu Filipina betul-betul dibuat repot oleh kecepatan pemain-pemain Laos. Mereka ketinggalan lebih dulu, bahkan baru bisa mencetak gol balasan itu 15 menit menjelang babak kedua usai ya. Jadi ini saya pikir pertandingan lawan Laos itu harus dipelajari juga oleh timnas Indonesia. Bagaimana cara Laos menyulitkan Filipina. Target kita di pertandingan ini memang menang ya, tapi imbang pun sebetulnya kita sudah bisa lolos seandainya di laga lain. Secara teoritis Vietnam bisa menang ya. Karena itu pemain-pemain kita harus disiplin. Mereka berusaha menang, tapi pertahanan harus dijaga betul. Gelandang harus betul-betul di posisinya untuk membantu pertahanan. Jangan semua gelandang ikut menyerang, berusaha semuanya ingin membantu mencetak gol. Jadi kedisiplinan dalam bermain, kedisiplinan di posisi itu sangat penting. Ya, nah saya juga melihat Bung Kus bahwa ada perubahan signifikan sepertinya dalam pola permainan timnas saat melawan Laos maupun juga saat melawan Vietnam kemarin. Sepertinya ada perubahan game plan. Kalau Anda melihatnya apakah analisis saya ini sama dengan Anda atau ada analisis lain? Jadi dalam setiap pertandingan itu memang pelatih punya game plan yang berbeda. Karena Laos dan Vietnam itu berbeda sekali. Laos itu mengandalkan pemain-pemain muda yang umumnya masih mentah secara skill, secara pengalaman, tapi fighting spiritnya sangat tinggi. Mereka bermain tanpa rasa takut. Tapi kalau Vietnam, mereka meskipun cepat, tapi mereka sudah lebih matang mainnya. Mereka lebih sabar, lebih tahu mengatur tempo. Makanya kita bermain lebih bertahan. Itu masuk akal. Nah, lawan Filipina nanti lain lagi pendekatannya. Baik, Bungkus, kita lanjutkan perbincangan. Kita akan mengikuti kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Kusnaini. Bung, kalau tadi kita bicara soal game plan, memang ada dinamisme game plan ya dari setiap match yang kita lakukan, timnas lakukan. Tapi untuk lawan Filipina, apakah terkait formasi, masih 3-4-3 yang akan jadi anggalan kira-kira?
Iya, jadi kalau lawan Vietnam tuh bisa dibilang kan kita agak setengah parkir bus gitu ya, dengan Ya. begitu banyak pemain bertahan. Bisa dibilang kita bermain dengan 5 pemain belakang dan hanya menyisakan satu orang. Jadi Hmm. lawan Filipina karena kita punya target untuk meraih poin, bahkan kalau bisa menang, saya pikir Sintayong akan kembali formasi yang lebih apa ya, lebih kompromistis. Hmm. Dan biasanya kalau di Piala AFF ini formasi yang lebih sering dia pilih adalah formasi dengan dua striker di depan, Hoki Ofensif ya Caraka kalau begitu ya. ya lebih ofensif dengan Hmm. 3-5-2 ya. Hoki dan Rafael Strike akan menjadi andalan di depan, sementara di tengah kita sekarang pakai double pivot lagi. Double pivot, betul. Ini juga Iya, akan sangat mempengaruhi aliran bola dari tengah ke depan, baik dari belakang juga ke tengah dan tengah ke depan. Nah, kalau melihat pertandingan melawan Filipina, jelang pertandingan melawan Filipina, ada plus minus kan ya, bahwa iya, Rivaldo Pakpahan tidak bisa main karena cedera. Tapi kita masuk lagi Marcelino Ferdinand yang sebelumnya sempat iya. disuspend karena red card, sekarang masuk lagi. Nah, plus minus ini bisa memengaruhi squad atau performa tim kira-kira? Iya, saya pikir dengan adanya Marcelino ini kita punya pemain kreatif ya di lapangan Hmm, tengah. Itu yang kita nggak punya waktu lawan Vietnam. Makanya kita bertahan benar gitu ya. ya. Dan bisa dibilang penguasaan bola kita sangat rendah, peluang juga sangat sedikit. Dengan adanya Marcelino, kreativitas itu lebih mungkin muncul di lapangan tengah. Jadi Hmm. kalau saya bilang tadi 3-5-2, maka tiga di belakang sudah jelas ya. Lima di tengah itu, satu wingback kanan, satu wingback kiri. Nah, tiga yang di tengahnya itu dua gelandang bertahan. Dan Mhm. itu sangat mungkin salah satunya ada Janadin ya, ada Arhan, dan satu lagi adalah gelandang kreatif Marcelino. Nah, itu Marcelino akan bermain di depan dua gelandang bertahan, di belakang dua striker, Ya. Strike dan Hoki Caraka. Ini saya pikir memberi peluang bagi kita untuk bermain lebih kreatif, lebih bisa menciptakan ancaman ke gawang Filipina. Nah, tapi yang kita belum saksikan, ini banyak juga yang memperbincangkan, terutama penggemar timnas gitu ya. Kalau di tim senior gitu, yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia, seringkali sprinter-sprinter kita menusuk ke area pertahanan lawan dan melakukan cutback. Sekarang sepertinya agak sulit di timnas U22 ini selama sepanjang AFF, sepertinya kita agak jarang melihat sistematika serangan seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, karena pemainnya berbeda gitu ya. Seperti di kiri misalnya, karakter Arhan itu kan beda dengan Calvin Verdong. Ya, Verdong itu ya, ya, lebih versatile ya, lebih berani menusuk, lebih cepat juga, ya. transisinya juga baik, kemudian dia overlapnya juga sangat baik. Kalau Arhan itu kan lebih stylish mainnya. Stylish ya. Dia kekuatannya di lemparannya itu. Jadi Mhm. memang kita tidak bisa mengharapkan cara main yang sama, Mhm. meskipun pelatihnya sama. Di kanan juga kita tahu ada pemain yang berpengalaman, Asnawi. Tapi Mhm. Asnawi ini kan eksplosivitasnya itu kan berbeda. Kalau di timnas senior di sana ada Yakub Sayuri, Iya, ada Sandy Walsh, itu beda cara mainnya. ya. Jadi memang kita harus akui bahwa tim ini berbeda dengan tim yang senior. Makanya Sintayong juga kalau di senior kan lebih banyak 4-3-4-3 ya. Kalau di sini dia lebih kompromi dengan 3-5-2 karena dia nggak mau tengahnya itu lemah. Karena di Hmm. laga pertama Ya, kita ya. bermain dengan 3-4-3, lemahnya itu di lapangan tengah. Ya, dan selalu inverted gitu ya. Iya, Di formasi 3-5-2 ini selalu inverted, kalau lagi bertahan ya 5-3-2 begitu kira-kira ya, Bungkus ya. iya, jadi memang lebih fleksibel ya cara mainnya karena Hmm. memang materi pemain kita di Piala AFF kali ini terus terang banyak sekali yang masih minim pengalaman Ya, dan kalau pelatih terlalu banyak melakukan modifikasi taktik itu mungkin akan menyulitkan bagi pemain. oke. Tapi secara umum evaluasi barisan depan dan tengah bagaimana sih sejauh ini, Bungkus? Iya, saya memang melihat barisan depan kita ini masih belum produktif ya. Hmm. Seperti halnya di timnas senior, di tim ya kita sebut tim U22 ini gitu ya. Itu juga memang kita masih punya problem dengan produktivitas. Peluang bukannya nggak ada ya. Ya, Beberapa kali peluang didapatkan oleh pemain depan kita, entah itu Hoki, entah itu Arhan Kakak, entah itu Rafa. Tapi memang masih masih lemah dalam finishing ya. Ditambah lagi memang tidak dalam setiap pertandingan kita mendapatkan situasi yang ideal. Kemarin Marcelino nggak bisa main, sehingga kreativitas agak berkurang. Jadi ini persoalan-persoalan yang oke. memang membuat PR bagi pelatih itu jadi makin banyak. Oke. Eh, Bungkus, kalau memang kita melihat ada 5 pemain timnas U22 kita yang berlaga di Piala AFF, ini sebenarnya bermain di Liga Mancanegara ya, di Liga luar Iya, negeri. Ada Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Rafael Strauch, lalu Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Sejauh ini menurut Anda dari 5 pemain ini di laga Piala AFF, bagaimana performanya dan apa pengaruh mereka bagi timnas secara keseluruhan?
Iya, harus diakui bahwa pengalaman pemain-pemain ini, karena pemain-pemain ini kan bukan hanya bermain di luar negeri atau abroad ya, Ya. mereka juga pemain yang sering dipanggil oleh timnas senior. Hmm. Itu memberi efek rasa percaya diri di dalam tim. Beda tim ini kalau main Marcelino, main Asnawi, main Arhan itu kan kelihatan lebih percaya diri. Ya. Yang masih agak kurang mungkin Kuateh ya, Ronaldo Kuateh Hmm. ini memang masih minim pengalaman. Di timnas senior pun kan tidak sesering Asnawi atau Pratama Arhan dipanggilnya. Dan Oke. itu yang membuat dia sejauh ini kontribusinya belum semaksimal misalnya Rafa Strike, belum Hmm. semaksimal Asnawi. Ya. Tapi menurut saya pemain abroad yang lain itu semuanya merupakan pemain penting yang membuat tim ini lebih punya rasa percaya diri gitu ya. Saya tidak bayangkan kalau pemain ini tanpa pemain sekelas Asnawi, tanpa Arhan, tanpa Rafa Strike. Kita sudah lihat itu misalnya pada saat mereka beruji coba lawan Bali United ya. Hmm. Memang penting kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini untuk memberikan apa ya secara psikologis ketenangan gitu loh. Oke. Nah, kalau saya coba wrap perbincangan kita malam hari ini, kuncinya fokus ya, Bungkus ya. Ya, fokus dan tidak berpikir bahwa kita cukup imbang untuk lolos. Enggak begitu. Oke. Kita Baik. tetap berusaha menang, tapi bermain lebih disiplin. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Kusnaini, Ya, sama-sama. analis sepak bola telah berbagi analisisnya di Sapa Indonesia Malam jelang laga Indonesia melawan Filipina. Terima kasih, sehat selalu Bungkus.